أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Saya mengajak kepada pribadi saya dan mengajak kepada segenap jamaah yang hadir pada siang hari ini untuk melaksanakan salat Jum'ah, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni kita selalu istiqomah
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah di dalam beribadah di setiap harinya, dan kita istiqomah dalam menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Allah berfirman di dalam surat Fusilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Al-ayah. Innal ladzina amanu qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang dia selalu mengucapkan Allah ada pada dirinya. Qalu rabbuna Allah. Summa istaqamu. Kemudian ia istiqomah dengan apa yang telah disampaikan, dengan apa yang telah dia yakini, dan dengan apa yang telah ia lakukan di dalam setiap hari. Tatanazzalul malaikah. Maka Allah akan menurunkan malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih hati. Mereka yang istiqomah selalu dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah yang tidak pernah kita kira-kirakan. Apapun bentuk ibadah ataupun aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita masuk bulan Dzulhijjah. Satu bulan di mana Allah memuliakan bulan ini di samping bulan-bulan yang lainnya. Kalau dalam hitungan Hijriah ada 12 bulan, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian masuk Sa'ban, Rajab, Ramadan, kemudian masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang kita masuk ke bulan 12 di dalam sebuah bulan Hijriah. Bulan Dzulhijjah adalah sebuah bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 12 bulan yang dimuliakan yang ada pada bulan Hijriah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Sesungguhnya di dalam hitungan bulan itu terdapat 12 bulan sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mulai bumi dan langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bulan Muharram. Sebentar lagi, sebulan lagi ini bulan Muharram. Kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Rajab. 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah dan ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi, di mana kita dilarang untuk melakukan aktivitas maksiat sebanyak mungkin. Di mana kita dilarang untuk membunuh manusia ataupun makhluk hidup yang ada di bumi ini. Maksiat yang dilakukan di 4 bulan ini, maka paha ataupun ganjarannya, siksaannya akan lebih dibanding dengan 8 bulan di bulan yang lainnya. Begitupun juga ketika kita melaksanakan sebuah ibadah, maka pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan Muharram. 4 bulan ini kemudian Ramadan masuk bulan yang mana? Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu daripada bulan. Artinya apa? Ramadan adalah langkah awal penentuan perjalanan ibadah kita untuk 12 bulan berikutnya, untuk 11 bulan berikutnya. Mari kita lihat satu persatu. Mulai kemarin 4 bulan kemarin yang sudah kita
lalui. Bulan Ramadan ini sebuah bulan di mana kita sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mau berpuasa, mereka yang mau qiyamul lail, salat tarawih, maka akan terlihat perbedaan-perbedaan ibadah sebagaimana yang telah ia tinggalkan di bulan-bulan yang lainnya. Kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail, dan ini luar biasa. Kita qiyamul lail, kalau di sini Masjid Ar-Raudhah 23 rakaat. Kalau kita lihat, 23 rakaat bukan hitungan yang pendek. 23 rakaat ini bukan yang mudah yang kita lakukan bila mana kita masuk ke bulan yang lainnya. Tetapi ketika bulan Ramadan kita mampu karena kita mau. Kita bisa karena kita berkeinginan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa 30 hari, 29 hari penuh tanpa ada satu hari pun yang kita lalui tanpa untuk melakukan puasa. Dan kita mampu karena kita mau. Coba kita lihat ketika bulan Syawal, 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Sudahkah kita melakukan itu? Berat. Berat. Makanya kita perlu istiqomah. Bulan Ramadan yang begitu mulia ini menandakan bahwa kita mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita katakan sebagai hablum minallah. Artinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk di bulan Syawal, hampir seluruhnya di antara kita kalau nggak pulang ke kampung, kalau kita nggak bertamu kepada saudara ataupun kerabat yang ada di kota yang sama, kita pasti bersilaturahim dalam sebuah rangka halal bihalal, sebuah tradisi khas bangsa Indonesia yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, halal bihalal. Setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, kita memperbaiki hubungan dengan manusia. Di bulan Syawal, segala apa yang kita ucapkan, segala kedaliman yang kita lakukan terhadap orang lain, di saat bulan Syawal kita meminta maaf kepada orang yang sudah kita dalai. Dan hampir semua di Indonesia ini sudah menjadi sebuah tradisi, dan ini tradisi yang baik. Maka hablum minallah, hablum minnas, tuntas kita sudah melaksanakan sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika itu kita lakukan, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan bagi mereka yang mau berpuasa hanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dosa terhadap Allah dan dosa terhadap manusia yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Maka kemudian setelah Ramadan, Syawal, kita masuk bulan Dzulqa'dah. Ini sebuah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diminta oleh Allah untuk mengurai apa yang sudah dilakukan selama 2 bulan kemarin. Akankah itu istiqomah di bulan-bulan lainnya? Kita lihat, Pak, perjalanan ibadah kita, apakah semakin miring, semakin menurun, ataupun semakin ke atas, semakin bertambah ataupun semakin berkurang dari apa yang sudah kita lakukan 2 bulan sebelumnya. Hubungan kita dengan orang lain kita lihat semakin baik atau semakin menjauh dengan orang-orang yang lain. Ini penting untuk introspeksi bahwa sampai di mana kehidupan kita, sampai di mana ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan adalah sebuah perwujudan bagaimana ibadah itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, kita masuk di bulan Dzulhijjah. Sebuah bulan yang juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua di dunia berkorban. Semua orang-orang yang ada di dunia ini
melaksanakan ibadah kurban. Bagi mereka yang mampu, dia berkorban sapi. Bagi mereka yang mampu, dia berkorban kambing. Ini dilakukan. Tapi hakikat daripada Idul Kurban adalah melepas semua kepemilikan. Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, dalam sebuah mimpi yang dimimpikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim bermimpi selama 3 hari. Mimpi pertama pada tanggal 8 Zulhijjah. Nabi Allah Ibrahim seperti melihat nyata bahwa perintah Allah adalah menyembelih Ismail pada tanggal 8. Maka kemudian dikatakan sebagai tarwiyah. Ini tarwiyah bermakna mimpi. Mimpi yang sangat nyata. Kemudian masuk bulan 9, bermimpi lagi dengan mimpi yang sama yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin jelas bahwa mimpi itu betul-betul datangnya dari Allah dan diyakini oleh Nabi Allah Ibrahim itu sebagai sebuah kebenaran mimpi yang harus perintah yang akan diberikan pada dirinya. Maka dikatakan tanggal 9 itu sebagai Yaum Arafah, Tarwiyah Arafah. Kemudian masuk tanggal 10 Dzulhijjah, baru pelaksanaan daripada mimpi itu dan meminta pertimbangan dari Nabi Allah Ismail untuk disembelih. Nabi Allah Ismail seorang anak yang sangat soleh, seorang anak yang sangat bijak dan sangat sabar, memberikan sebuah jawaban kepada Nabi Allah Ibrahim untuk melaksanakan mimpi yang dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dikatakan pada tanggal 10 Dzulhijjah sebagai Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita tilik, kalau seandainya betul-betul itu penyembelihan manusia, maka begitu kecilnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita lihat penyembelihan digantikan dengan seekor kambing. Ini menunjukkan bahwa Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah tentang rasa cintanya terhadap anaknya. Rasa cintanya kepada Ismail yang ia impi-impikan selama bertahun-tahun, dan Allah memberikan anak yang begitu saleh. Anak yang begitu bijaksana. Setelah lama menginginkan seorang anak, Allah memberikan ada perintah untuk menyembelih. Maka ini kita maknai sebagai sebuah pelepasan kepemilikan. Melepas semua yang melekat di dalam hati kita untuk selalu menjadikan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya 4 bulan ini yang sudah kita lalui, bagaimana kita jadikan itu sebagai pelajaran untuk kedepannya menjadi hamba Allah yang betul-betul muttaqin, yang ingin berdekat kepada Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Dan kita jadikan hari ini secara kontinu. Hari ini baik, besok lebih baik, besoknya lebih baik. Itu yang dikatakan sebagai umur yang berkah, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga khutbah yang singkat ini bisa kita jadikan bahan renungan bahwa apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, harus kita niatkan secara benar, dan ibadah kita jadikan sebuah ibadah yang istiqomah yang kita lakukan setiap hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المسلمين واخذل من هدى المسلم ودمر أعداء إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والطول والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلاد إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عما يا رب العالمين اللهم جملنا وحلنا بالعافية والسلامة وحققنا التقوى والاستقامة وإنا مجيب الندامة إنك السميع الدعاء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر أجل أكبر أقيموا الصلاة